Dahulu kala, ada seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin kerajaan Daha yang sangat megah. Raja itu mempunyai dua putri yang cantik, Dewi Galuh dan Candrakirana. Namun, sifat kedua putri ini sungguh berbeda. Candrakirana memiliki hati yang baik, sehingga dia banyak disukai oleh rakyatnya. Sedangkan Dewi Galuh, dia putri yang sombong, juga suka semena-mena. Rakyat pun benci padanya. Di suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Pangeran itu hendak melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Kedatangan dan maksud pangeran disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun langsung menerima lamaran sang pangeran. Ternyata pertunangan itu membuat Dewi Galuh sangat iri. Dia merasa bahwa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangan Pangeran Inu Kertapati. Hingga perasaan iri itu berubah menjadi benci. Dewi Galuh pun mulai merencanakan sesuatu. Diam-diam, Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta penyihir itu merubah Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan, agar Pangeran Inu Kertapati menjauhi Candrakirana. Maka setelah itu Dewi Galuh pun bisa menjadi gantinya. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun sang penyihir tidak bisa memasuki istana. Orang-orang di sana pasti akan curiga. Akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat. Candrakirana difitnah dan diusir. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan penyihir jahat itu. Seketika, sihir itu merubah Candrakirana menjadi keong mas. Penyihir lalu membuang keong mas ke sungai sambil berkata, "Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan Pangeran Raden Inu Kertapati. Tapi itu tidak akan terjadi karena sekarang kamu hanya seekor keong yang menjijikan. Hahaha." Suatu hari ada seorang nenek yang sedang mencari ikan. Tiba-tiba saat jalannya ditarik, seekor keong menyangkut di jala si nenek tersebut. Melihat betapa indahnya keong mas itu, nenek langsung membawanya pulang. Nenek menyimpan keong mas di dalam sebuah tempayan. Keong mas itu juga diberi makan agar tidak mati. Keesokan harinya, si nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, sudah lama menunggu tapi tidak juga mendapatkan hasil. Nenek itu pun memutuskan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang nenek sangat terkejut. Ia melihat banyak makanan di atas mejanya. Karena perutnya sudah lapar, nenek pun langsung mencicipi sambil terus bertanya-tanya. Setiap hari, kejadian serupa terus terjadi. Nenek yang sudah sangat penasaran, ia memutuskan untuk pura-pura pergi ke sungai. Setelah keluar dari rumah, nenek mencari tempat bersembunyi untuk melihat siapa yang sudah membuatkannya makanan setiap hari. Tak lama kemudian, tiba-tiba keong mas di tempayan itu berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Sang nenek sangat terkejut. Tanpa berpikir lama, nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. "Siapa kamu, wahai putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Gadis itu yang adalah Candrakirana terkejut akan kedatangan nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Candrakirana menjelaskan siapa ia sebenarnya. Ia juga menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong mas. Sementara Pangeran Raden Inu Kertapati terus mencari putri Candrakirana yang mendadak hilang entah kemana.
Pangeran sangat yakin bahwa Candrakirana masih hidup. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya itu. Kabar tentang pangeran yang mencari Candrakirana akhirnya sampai di telinga penyihir. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Candrakirana. Penyihir itu lalu menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, pangeran dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Candrakirana. Ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak. Padahal petunjuk jalan tersebut salah. Pangeran mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Pangeran segera memberikan kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah seorang kakek yang sakti dan menolong pangeran dari jebakan si burung gagak. Setelah mendapat petunjuk dari kakek sakti, Pangeran Raden Inu-Kertapati segera menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Namun, di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Saat itu, ia melihat ada sebuah rumah. Ia berniat untuk meminta segelas air. Namun, bukan hanya air yang ia dapatkan. Ia melihat tunangannya yang sedang memasak. Akhirnya, pangeran menemukan Candrakirana. Kutukan itu pun hilang. Candrakirana kembali menjadi gadis cantik seutuhnya. Mereka sangat bahagia. Pangeran segera membawa Candrakirana kembali. Dia juga mengajak nenek yang sudah menolongnya. Setelah mendengar penjelasan Candrakirana tentang perbuatan Dewi Galuh selama ini, Baginda Raja sangat marah. Akhirnya, kejahatan Dewi Galuh pun terbongkar. Namun, karena takut akan dihukum, Dewi Galuh melarikan diri ke hutan. Lalu, Pangeran Raden Inu-Kertapati dan Candrakirana menikah dan hidup bahagia selamanya.